aduh aku takut ini, akhirnya jadi cemas, kemudian emosinya jadi mudah marah. Gitu Iya, ya. jadi karena pandemi itu sudah bikin kita stres, tapi kita Benar. akhirnya bekerja juga jadi. Mungkin tadi sudah mengenai tentang rapid test mungkin Iya. secara umum ya sis. Mungkin dari saya mungkin biar teman-teman semuanya dari segi psikologis mungkin ini Oke. sis. Jadi kan pastinya udah berapa bulan dengan pajanan pandemi ini ya sis ya. Jadi mungkin bisa ada gimana ya seperti tips mungkin atau trik mungkin yang secara edukasi mungkin secara Iya. psikologis yang bisa membuat rekan-rekan teman-teman ini untuk menghadapi rapid test ataupun menghadapi pandemi-pandemi selanjutnya gitu sis. Gimana Iya. sis? Iya dok, ini fenomena ya, bukan fenomena ya, ini pandemi yang dirasakan semua orang tanpa terkecuali. Jadi kalau ngobrol soal kondisi psikologis itu sebenarnya penting juga, di satu sisi membuat kita tenang, di satu sisi kita harus siap dengan kemungkinan yang terjadi. Kayak pandemi ini kan sesuatu yang kalau menurut saya dan banyak orang merasa bahwa sulit kita prediksi kapan sih selesainya. Ada yang bilang cuma 2 bulan, 3 Yep. bulan, dan itu semakin membuat kita aduh cemas nih. Saya aja ngerasa kalau ini nggak selesai, atau ada statement nggak akan berakhir, akan ada terus. Nah, gimana caranya untuk kita berdamai dengan pandemi ini sendiri? Sebenarnya sudah banyak edukasi mengenai ini, cuma saya mau rangkum khusus di podcast ini untuk kita sama-sama belajar gimana sih menenangkan diri dan berdamai dengan pandemi yang sekarang kan sudah masuk new normal nih dok. Iya. Ada istilah juga tahap relaksasi nih teman-teman. Tapi New kondisi normal. di luar masih Iya. seperti apa gitu. Dan kayaknya sih beberapa teman yang saya ketemu masih cemas nih, Ya. Sis Rani, Mbak Rani gitu. Jadi teman-teman bisa menyikapinya dengan tips-tips sederhana yang akan saya share. Yang pertama itu pastinya kita harus tenangkan diri. Tenangkan diri itu nggak hanya menenangkan diri kita piknik atau liburan dok. Oke. Terutama yang paling penting itu pikiran kita harus positif nih dok. Kenapa harus positif? Karena kan kita terlalu banyak memasukkan info-info dari luar Yep. yang belum tentu itu benar, kemudian jadi cemas. Kita pengen kontrol semua hal gitu dok. Begitu kita nggak bisa kontrol hal itu semakin membuat kita cemas lagi. Oke. Jadi sesuatu di luar itu udah nggak bisa kontrol, kemudian pikiran kita negatif, kita pengen kontrol itu tapi kita nggak bisa, akhirnya jadi bumerang untuk diri kita Diri sendiri. pribadi sendiri. Ya. Jadi ada istilah memberi makan otak kita dengan situasi, dengan segala sesuatu yang kaitannya dengan yang hal yang menyenangkan. Kalau secara medis nanti untuk menaikkan imun. Kalau orang yang happy itu orang yang punya imunitas yang tinggi, benar ya dok ya? Iya. Jadi kalau bahasanya kita realistis juga, ketika kita memang punya pikiran yang positif, itu akan berpengaruh sama emosi-emosi kita jadi lebih enak juga, lebih senang. Langsung berdampak ya. Sis, Betul, ya? itu otomatis dok. Jadi pikirannya positif, kemudian emosinya juga enak, nyaman, kerja juga kita bisa santai. Jadi perilakunya juga mengikuti, jadi lebih positif juga. Kebayang dok, misalnya kalau pikiran kita negatif, apa-apa dipikirin, apa-apa kayaknya nggak bakal selesai nih, pandemi bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Aduh aku takut ini, akhirnya jadi cemas, kemudian emosinya jadi mudah marah, Betul. mudah tersinggung, Terpapar hari-hari dengan iya hal yang benar. negatif ya. Kemudian perilakunya jadi ngejauhin orang. Ih Iya. kamu bersin, jadi kita ngerasa kamu corona ya kayak gitu. Iya. Jadi Seujung aja bawaan. bener. Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah gimana sih kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Salah satunya juga dengan stop mengakses media sosial yang kaitannya meresahkan. Kita kan main gadget nih dok. Iya, pasti semua orang punya masing-masing sekarang Betul. di tangannya. Yang menjadi catatan adalah saring sebelum sharing, kalau saya bilang. Oke. Saring sebelum membagikan info. Membagikan lebih lanjut, berarti kita baca lebih sharing ya. Betul. Jadi kan kita punya grup di medsos. Begitu dapat berita kaitannya sama COVID, terus kita merasa bahwa waduh ini kayaknya harus up to date nih. Kecenderungan orang adalah saya sesegera mungkin harus bagikan ini. Nah, menjadi salah adalah ketika kita nggak baca dulu teman-teman.
headline, clickbait di YouTube itu kan Yap. kayak menjadi, waduh asik banget nih. Langsung misalnya nggak lihat lebih dalam judulnya doang gitu ya. Betul, kecenderungan kita kayaknya saya harus bagi nih, sharing gitu. Kayak latah jadi ya. Jadi latah. Kita lupa bahwa syarat-syarat untuk membagikan informasi itu pertama, apakah itu layak dibagikan atau enggak, Dok? Layak dibagikan tuh maksudnya ini berbau dengan hal-hal yang membuat orang cemas enggak? Kita harus tahu dampak ketika kita menyebarkan informasi itu. Kadang kita lupa, yang penting saya share dulu. Kemudian informasi itu berasal dari sumber terpercaya atau enggak. Kita juga sering lupa, teman-teman. Taunya kan kita dari forward gitu. Ketahuan banget Dok kalau misalnya di grup itu ada tanda yang panah gitu. Itu udah pasti forwardan orang gitu. Walaupun sebenarnya baik. Kalau misalnya itu dari sumber terpercaya dan yang awal, itu boleh kita share. Kemudian syarat yang ketiga, teman-teman, informasi itu berguna untuk kita atau enggak. Jangan-jangan informasinya nggak berguna untuk kita karena kita belum baca, tapi kita keburu nge-share udah share terlanjur itu. Jadi akhirnya banyak tuh kejadian di grup, misalnya di grup WhatsApp gitu ya. Ini berita tentang apa sih? Ternyata kita belum baca, akhirnya jadi zonk juga. Benar, gitu. Jadi penggunaan media sosial juga salah satu bisa membantu mendorong hal-hal yang positif. Betul. Ya. Salah satu juga kalau misalnya kita salah menggunakan malah justru bisa memperburuk keadaan gitu ya. Dan itu begitu kita baca, jadi mulai untuk mungkin tidak usah share dengan penambahan pasien positif, berita orang meninggal itu kan bikin kita jadi aduh ya ampun jangan-jangan habis ini saya lagi gitu kan. Lebih kepada share-share berita tentang COVID yang membawa kita kepada yang hal yang menyenangkan, kayak bagaimana sih kita berdamai, bukan berdamai dalam arti udah terserah deh gitu, menyerah begitu ya Dok ya. Kemudian hal yang bisa dilakukan juga adalah mengubah strategi kita menghadapi masalah Dok. Kalau misalnya kita nih awalnya suka marah-marah karena kita orangnya sensi gitu ya. Akhirnya kita harus mengubah nih gimana caranya supaya kita bisa lebih enak bekerja, contohnya dengan rekan yang kita nggak cocok misalnya gitu ya, atau menghadapi klien yang bandel banget nih, kita udah kasih treatment yang bagus, kemudian kita ubah bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih lembut, orang yang lebih bisa kalau bahasa kita terapeutik, mendekatinya dengan bagus, itu benar-benar bisa menambah nilai-nilai pada saat pemberian gitu ya. Betul, jadi kita juga improve masalah coping skillnya kita, orang-orang yang berada di dekat kita juga merasa damai. Itu nanti bisa membantu kita untuk punya pikiran-pikiran positif juga melalui perilaku-perilaku sederhana di tempat kerja, di rumah, mengubah cara menghadapi masalah. Mungkin dulu kita orangnya yang terburu-buru, sekarang harus lebih detail. Soalnya karena kita sudah terpapar dengan masalah-masalah yang cukup banyak ya Dok ya, belum lagi tambah COVID lagi. Benar, jadi bisa menularkan hal yang baik, hal yang positif. Jadi betul. Dari satu mungkin ke teman-teman yang lain malah bisa memberi suasana yang berbeda ya. Iya benar Dok. Enggak hanya terpaku dengan suasana kita lagi pandemi gitu. Iya, jadi karena pandemi itu sudah bikin kita stres, tapi kita akhirnya bekerja juga semakin stres, itu kan jadi kalau istilah di game ini double kill gitu teman-teman. Double. Sama juga kalau misalnya disinggung juga tadi bagaimana cara memelihara kesehatan tubuh. Jadi yang kita bisa pelihara lain juga itu Dok, seperti pikiran harus sehat, kemudian emosi juga harus lebih stabil, spiritualitas juga harus ditingkatkan. Iya, lebih banyak mendekatkan diri dengan Tuhan begitu Dok. Kita disuruh jaga jarak dengan orang, tapi kan kita nggak boleh jaga jarak sama Tuhan juga gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi masalah finansial juga bisa dikelola. Contohnya ini kan sudah banyak orang-orang yang non aktif kerja nih Dok. Dan ada juga salah satu dampak, dan banyak juga teman-teman yang akhirnya buka dagang online. Nah, kita bisa dukung teman-teman dengan kita punya peran sama orang lain, dia terbantu, kita juga ada nilai-nilai spiritual dalam diri bahwa kita bisa berempati sama orang. Itu sangat-sangat bisa meningkatkan kualitas diri kita menghadapi pandemi. Mungkin ada yang bilang nggak ada kaitannya sih, ada banget. Ketika emosi kita enak, perilaku kita sama orang lain enak, pikiran kita juga pasti akan mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Karena ini Dok, ketika kita punya pikiran yang negatif,
itu secara otomatis kita seperti memutus kreativitas kita dok sebenarnya. Benar. Kita karena fokus sama hal-hal yang negatif itu. saja. Tapi kita tidak tahu di dalam diri kita masing-masing masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita ungkapkan, luapkan, dan ternyata itu hal positif dan bisa bermakna untuk Iya. teman-teman yang lain ya. Betul. Jadi walaupun ada pandemi, walaupun ada situasi yang menurut kita mengerikan yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi dari kualitas diri kita jangan terikut dengan situasi yang buruk itu. Kita tetap bisa meningkatkan kualitas diri, kita bantu orang lain, kita empati, nggak kasih stigma sama orang-orang yang positif begitu. Itu juga sangat-sangat bisa membentuk diri kita menjadi orang yang positif juga. Sama jangan lupa untuk menciptakan kebahagiaan diri kita. Betul. Jadi saya pernah baca dok, kebahagiaan itu kan jenisnya ada 2 nih. Kebahagiaan yang mudah hilang, ada kebahagiaan yang akan bertahan lama. Kalau kebahagiaan yang mudah hilang yang instan tuh teman-teman, kayak misalnya kita gajian, ditraktir teman, terus nongkrong ngopi walaupun sekarang nggak boleh, atau misalnya dapat kado, itu kan bahagia tapi sifatnya sementara nih dok. Yang bisa kita tingkatkan di masa pandemi ini teman-teman adalah kebahagiaan yang sifatnya jangka panjang. Contohnya menimbulkan kreativitas yang selama ini kita nggak tahu dok. Contohnya ada beberapa orang yang saya ketemu itu, dia akhirnya jadi jago, bukan sebenarnya sudah jago, tapi akhirnya jadi dia konsisten untuk masak dan bikin kue dan akhirnya bisa dijual. Itu kan potensi. Dia ibu yang bekerja, tapi karena selama ini dia sibuk, akhirnya dia nggak punya waktu untuk bikin kue. Ternyata begitu work from home, ada fasilitas, ada waktu, akhirnya dia jadi baker yang enak banget. Jadi bisa ada memunculkan potensi. hal-hal yang baik lagi ya, tidak hanya terpaku dengan karantina, isolasi Iya benar. di rumah. Itu salah satu yang bikin kita akhirnya terpacu untuk kita harus ngapain. Jadi kalau istilahnya kita harus memenangkan pandemi ini teman-teman dengan cara yang baik. Kurang lebih sih seperti itu dok. Jadi lebih kepada memusatkan bagaimana sih kita membantu kualitas diri dengan pikiran yang sehat, emosi yang positif, kemudian perilaku kita juga jauh lebih baik bagi diri kita sendiri atau untuk orang lain. Begitu. Oke, mantul ya teman-teman. Tadi dari si Serani. Mungkin dari selanjutnya tadi kan sudah kita singgung sih ya terkait isolasi dan karantina. Kadang teman-teman, rekan-rekan ataupun orang suka dengar kata karantina, isolasi itu seperti kayak momok gitu sih. Iya, waduh ngeri dong, sekarang aja ngeri. Mungkin kita bisa sedikit berbagi mungkin sih ya dari sebenarnya makna isolasi karantina pada pandemi ini, apakah seseremkan itu atau memang ya tidak seserem itu sih sebenarnya. Kalau kita mengikuti kaidah-kaidah, mungkin dari si Serani ada tambahan lagi. Nah ini dok, tadi yang saya singgung, kadang kita itu berpikir sesuatu yang belum terjadi atau yang belum pernah kita alami. Jadi kita keburu memasukkan informasi-informasi, aduh isolasi, jangan-jangan di dalam sel yang mengerikan, cuma 1 kali 1 gitu, terus nggak ada orang, nggak ada dan segala macam. Suara, kedap cahaya gitu ya, bernapas saja susah. Nggak ada ventilasi, kemudian itu ruang apa nanti itu? makannya terbatas. Itu jangan-jangan pikiran-pikiran itu muncul teman-teman karena mungkin kita banyak dapat informasi dari film, dari baca buku. Terutama teman-teman yang suka nonton kayak misteri kata isolasi tuh dari bahasa medis juga akhirnya terpisah begitu ya dari lingkungan. Nah yang perlu kita ubah pola pikir kita, sekali lagi masalah mengubah pola pikir itu sangat penting. Isolasi itu sebenarnya kan kalau dari saya nih pribadi ada 2 manfaat. Kita memutus rantai penyebaran virus itu, dan sebenarnya satunya lagi adalah untuk memperbaiki kualitas tubuh kita secara fisik. Jadi sebenarnya bukan menyingkirkan dari lingkungan, itu kan bahasa yang mengerikan sekali, makanya ada stigma, kamu diisolasi ya, kamu karantina, kamu virus ya gitu kan, seolah-olah dibuang dari kehidupan gitu ya. Iya itu benar banget, seolah-olah dibuang dari kehidupan. Sebenarnya kan nggak seperti itu. Tidak seperti itu, benar. Jadi kalau isolasi itu harus kita biasakan bahwa sebenarnya kita sudah melakukan isolasi mandiri sih dok, dengan WFH, dengan work from home, ada school from home. Bahkan banyak orang yang benar-benar terisolasi 3 bulan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita masih enak nih dok di Samarinda, masih bisa ibaratnya mampir-mampir sedikit ke
minimarket begitu ya. Kebutuhan pokok. Iya. Sebenarnya kita sudah melakukan itu, cuma nanti kalau kaitannya dengan rapid test atau pemeriksaan tentang COVID itu akan menjadi benar, jadi momok. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karantina itu bukan untuk menjauhkan kita dari lingkungan, tapi lebih kepada untuk memutus rantai virus itu dan untuk memperbaiki kualitas kita. Sekaligus mungkin seperti persiapan untuk tes lanjutan ya. Iya, benar. Jadi lebih memudahkan untuk melanjutkan tes lanjutan, karena memang tadi seperti di awal saya belum tentu rapid langsung positif langsung selesai dunia, padahal masih ada tes lanjutan yang dimana itu memang harus dilaksanakan gitu sih ya. Dan prosedur isolasi COVID sendiri saya pikir sangat memperhitungkan kesehatan psikis juga. Jadi kalau saya dapat informasi begitu Dok, memang kegiatan tetap ada. Jadi kita bisa beraktivitas beraktivitas seperti wajar, cuma memang tempatnya yang berbeda. Jadi nggak begitu isolasi terus kita nggak bisa nonton film, kita hanya duduk di kursi terikat begitu, nggak sama sekali ya. Jadi tetap bisa ngegame, bawa laptop yang isinya film, kemudian tetap bisa gadget, tetap bisa terhubung dengan dunia luar, tetap bisa, apalagi sekarang melakukan aktivitas yang memang untuk mendukung upaya-upaya. Apalagi kan sekarang conference lewat video itu sudah sangat-sangat lazim. Itu tetap bisa dilakukan teman-teman. Kita tetap bisa melakukan hobi kita, tetap bisa hidup secara normal. Cuma bedanya adalah kita menjadi lebih private begitu. Anggap aja misalnya kita pindah tempat untuk mengalami suasana baru. Bisa salah satunya adalah dengan membuat satu sudut ruangan yang itu kita banget. Jadi kita mau kerja di situ atau kita pengen video call di situ. Misalnya taruhlah bawa nanti dari rumah misalnya kembang-kembang seperti ini, teman-teman yang kecil-kecil atau foto-foto keluarga. Jadi nggak perlu khawatir, nanti kita akan familiarkan dengan ruang isolasi kalau misalnya kita harus melewati fase seperti itu. Mudah-mudahan dari hasil kita nanti akan melaksanakan dan beraktif ya. Yang penting tuh persiapan harus sangat-sangat baik, persiapan kebutuhan pribadi, persiapkan alat-alat yang bisa kita pakai untuk hobi kita. Kemudian nanti jangan lupa tanyakan petugas apa aja sih yang harus dipersiapkan, yang penting itu. Benar-benar. Oke, terima kasih Sis Rani. Mungkin ada penutup dengan apa yang sudah kurang lebih kita saling menyampaikan untuk rekan-rekan. Iya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena kita akan rapid test seperti yang tadi dikatakan dokter di awal. Ini screening awal begitu ya Dok ya. Secara kesehatan mental kita juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Kita tinggal ubah pola pikir bahwa ini bukan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Waspada boleh tapi nggak boleh panik. Ubah pola pikir menjadi lebih sehat, lebih positif. Batasi informasi yang membuat resah, membuat cemas, sehingga emosi-emosi kita juga jauh lebih positif, lebih happy. Karena happy itu akan meningkatkan imun ya Dok ya. Kemudian perilaku kita juga jadi lebih baik, kita bisa berempati sama orang. Jadi nggak usah khawatir. Jadi persiapkan aja persiapan secara matang. Tetap, jangan lupa kalau misalnya cemas-cemas harus segera ngobrol Dok. Nggak boleh dipendam sendiri ya teman-teman ya. Itu yang bikin kita jadi ngerasa saya merasa sendirian, saya nggak punya bala bantuan. Teman-teman juga mungkin terbuka, misalnya lebih ingin ketemu atau mengobrol lebih dekat terkait dengan pemeriksaan rapid test ini. Kita juga dengan teman-teman bisa membantu, misalnya teman-teman ingin lebih dalam gitu. Tapi itu dari sini semoga rekan-rekan sudah bisa dan mendapatkan apa-apa tentang rapid test itu tersendiri. Jadi bisa ada konsultasi lanjutan ya Dok ya. Kalau misalnya dirasa podcast ini kurang nih atau cukup menjawab pertanyaan teman-teman, yang penting kalau misalnya merasa cemas itu hal yang wajar. Cukup wajar. Iya wajar, jadi jangan khawatir. Ubah mindset, ubah pola pikir. New normal itu bukan normal kita back to normal, tapi punya strategi yang baru, pola pikir yang baru, kemudian strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas diri itu. Oke, terima kasih ya Dok ya. Thank you. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya di sini dan bunyikan lonceng untuk tahu notifikasi video-video selanjutnya.
Oke, terima Bye. kasih.